Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua kita dalam perlindungan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pendeta Arbas Terputar dalam program Renungan Pengajaran Kata Roh Ministry. Program RPKM yaitu Anda bertanya, RPKM menjawab. Mari kita kembali bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang menuntun, membimbing kita mengerti rencana Tuhan, dan sehingga kita pun hidup di dalam rencana itu. Dan kita pun mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Puji Tuhan, puji Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa supaya Roh Kudus yang menolong kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kita baca. Kita berdoa, Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami rindu firman-Mu berbicara kepada kami. Kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami. Tuntunlah kami ya Roh Kudus untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu mengubah kehidupan kami, membuat kami semakin mencintai, mengasihi Tuhan. Dan kami siap menaatinya, dan kami juga membagikannya kepada orang lain. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nas firman Tuhan diambil dari kitab Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayatnya 21 sampai 24. Saya akan baca. Silakan Bapak Ibu membaca Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Saya akan baca. Demikian Injil Yohanes pasal 4 21 sampai 24 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengar, membaca serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, topik firman Tuhan dalam kesempatan ini, dalam renungan pengajaran Kata Roh Ministry, Anda bertanya, RPK menjawab, yaitu apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh? Apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh? Bapak Ibu dikasih Tuhan, sesuai dengan nas pembacaan firman Tuhan di ayat 24 dikatakan Allah itu roh, maka harus menyembah Allah itu dengan roh dan kebenaran. Ada kata roh, yaitu pneumati, bukan, kalau kita perhatikan di sini pneumati, karena rohnya kata yang huruf yang bukan kecil, yaitu roh manusia. Kalau kepada Allah pneuma, yaitu roh Allah. Allah itu roh, maka harus menyembah juga dengan roh. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh, maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sedikit berteologi, yaitu di dalam dunia Kristen terdapat 3 pandangan tentang manusia. Ada teolog yang menyebutkan manusia utuh dalam kesatuan, dan pandangan ini disebut biasanya sebagai istilah monotomi, sebenarnya Tuhan. Lalu ada pula teolog yang membagi manusia menjadi 2 bagian, yaitu tubuh, jiwa, roh. Ini yang disebut dengan dikotomi. Tetapi ada juga yang membagi manusia itu dengan 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan pandangan ini dinamakan trikotomi. Dari 3 pandangan ini, saya lebih setuju dengan pandangan yang ketiga, itu adalah trikotomi.
yang membagi manusia menjadi 3 bagian. Apa yang menjadi alasannya? Sangat sederhana dan akurat. Yang menyetujui trikotomi adalah kebenaran atau sesuai dengan kebenaran Allah yang menciptakan manusia adalah Allah Tritunggal, yaitu 3 tetapi satu, satu tetapi 3. Nah, untuk mengerti dengan maksud menyembah dalam roh, maka perlu kita melihat fungsi setiap bagian dari manusia ini. Apakah fungsi dari tubuh? Fungsi tubuh adalah untuk mengkomunikasikan diri dengan dunia luar. Misalnya, kita tahu ini adalah meja. Bagaimana mengetahui adalah meja? Kita mengetahui karena akibat hubungan melalui tubuh, yaitu panca indera. Itu mata kita melihat. Kita melihat meja itu. Itulah fungsi tubuh. Karena dalam tubuh itu ada panca indera yang bisa melihat sesuatu di luar. Lalu apakah fungsi dari jiwa? Di dalam jiwa tertiga unsur, yaitu ada rasio atau pikiran, ada perasaan atau emosi, dan juga kehendak, kemauan. Fungsi dari jiwa adalah memberi respon kepada setiap yang nampak akibat hubungan kita dengan dunia luar. Misalnya, kita menonton acara yang lucu atau sedih di televisi. Ketika adegan lucu kita rekam melalui panca indera kita. Lalu rasio kita mulai mengkaji yang lucu atau tidak, sedih atau tidak. Lalu dioper ke emosi sehingga kita tergugah untuk tertawa atau menangis. Setelah itu diserahkan keputusan kepada kehendak, lalu diekspresikan dalam bentuk tertawa atau mungkin juga menangis. Itulah fungsi jiwa yang ada di dalamnya rasio, emosi, dan kemauan. Lalu apakah fungsi dari roh? Fungsi dari roh adalah mengkomunikasikan diri kita dengan dunia roh. Yang dimaksud dengan dunia roh itu ada roh Allah, roh malaikat, roh iblis, dan sebagainya. Tuhan mengatakan beribadah dalam roh, yaitu agar kita beribadah menyembah bukan hanya dengan tubuh saja, bukan hanya dengan jiwa saja, tetapi dengan roh. Jika dalam penyembahan atau ibadah kita hanya mengikut sertakan tubuh saja, maka yang kita alami adalah tubuhnya ada di gereja berbakti, tetapi pikirannya melayang-layang kemana-mana. Jika dalam ibadah kita hanya mengikuti sertakan jiwa saja, maka yang akan kita lihat adalah pada waktu pendeta berkhotbah bersemangat, humor atau sedih, kita ikut merasa tergerak. Khotbahnya mungkin ada humornya, ada sedihnya. Tapi karena hanya dengan jiwa saja beribadah, maka gerakan tersebut hanya di dalam gedung gereja saja. Setelah kita keluar, gerakan tersebut akan hilang semuanya. Kita tidak mengingat firman yang disampaikan, tapi yang kita ingat lucu-lucunya, humornya. Kalau ditanya, apa tadi khotbah di gereja? Lucu deh. Lucunya yang diingat, tapi firmannya tidak diingat. Mengapa? Karena hanya menggunakan jiwanya saja. Saudara kasih Tuhan. Tetapi jika kita beribadah, bukan saja mengikut-ikut sertakan tubuh atau jiwa dan roh juga. Saudara kasih Tuhan. Kalau kita beribadah bukan saja tubuh kita, jiwa kita, tapi harus juga dengan roh kita. Maka tak kala roh kita bertemu dengan roh Allah, maka di sanalah berkat surgawi akan dicurahkan. Kita menikmati pujian penyembahan kita, ibadah kita kepada Tuhan. Karena roh kita, roh manusia, bersatu dengan roh Allah dalam pujian penyembahan. Sehingga pujian penyembahan kita berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, barangkali sering kita mengalami hal yang demikian. Bagaimana kita bisa menikmati penyembahan, pujian kita kepada Tuhan. Sehingga merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Beban yang tadinya berat, terasa ringan. Tadinya kita sedih, tapi kita bersuka cita. Perasaan kita tadinya gundah gulana, tapi diberikan kekuatan bersuka cita ketika menyembah Tuhan.
Karena itu kasih Tuhan, pengalaman di dalam pujian penyembahan adalah pengalaman yang indah, yang luar biasa, di mana kita berjumpa dengan Tuhan dalam pujian penyembahan kita. Kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Roh kita menyatu dengan Roh Kudus yang telah tinggal dalam kita untuk menyembah Tuhan. Lalu dikatakan menyembah dalam kebenaran. Apa yang dimaksud menyembah dalam kebenaran? Kalau kita membaca secara keseluruhan dalam Yohanes pasal 4, ini percakapan dengan Yesus dengan perempuan Samaria. Yesus menuntun perempuan Samaria ini untuk melakukan penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar supaya berubah, bukan lagi penyembahan dengan tradisi orang-orang Samaria, tradisi orang-orang yang ada di Yerusalem. Yaitu tradisi menyembah itu ditentukan oleh tempat. Kalau perempuan Samaria katakan di gunung ini, yaitu di Gunung Gerizim. Ada yang katakan di Yerusalem. Penyembahan itu tidak tergantung kepada tempat, bukan di Gunung Gerizim, bukan juga di Yerusalem, tapi kita bisa menyembah dimanapun kita berada. Mengapa? Karena Allah itu roh dan dia bisa hadir di mana saja. Allah hadir, kita bisa menyembah dia. Kapanpun, dimanapun, dalam segala situasi apapun, kita dapat menyembah Tuhan, tidak tergantung kepada tempat. Mengapa? Dengan kehadiran Yesus adalah juru selamat yang sudah hadir di tengah-tengah dunia ini, mengubah cara-cara penyembahan dari tradisi pada penyembahan yang baru, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dengan kedatangan Tuhan Yesus mengubah penyembahan tradisi, diperbaharui, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu siapa? Adalah Yesus sendiri. Kebenaran itu siapa? Adalah firman itu sendiri. Ketika seorang sudah ada dalam kebenaran, sudah ada di dalam Yesus Kristus, adalah kebenaran, aletheia, kebenaran yang berasal dari firman, mengubah kehidupan kita, maka dengan itulah kita menyembah Tuhan. Kebenaran itu mengubah sikap hati kita dalam menyembah. Menyembah Tuhan bukan hanya dengan tubuh, bukan hanya dengan jiwa, tapi harus dengan roh. Roh itu menuntun tubuh kita, jiwa kita menyembah Tuhan. Karena itu mari kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kita menyembah Tuhan. Roh kita sekali lagi menyatu dengan roh Allah dalam pujian penyembahan. Sehingga penyembahan kita, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran? Sudah sangat jelas, yaitu menyembah dengan rohmu, bukan hanya dengan tubuh, bukan dengan jiwamu. Yaitu roh yang bersatu dengan Roh Kudus, menyatu dengan Roh Kudus. Karena hanya dengan roh dan dengan roh lah yang dapat bertemu, menyembah Tuhan. Lalu kebenaran itu berarti keselamatan dalam Yesus Kristus. Di dalam kebenaran kita harus menyembah di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita menyembah Tuhan karena dalam Dia adalah kebenaran. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Silakan dibagikan kepada orang lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati. Jangan lupa di-subscribe. Puji Tuhan. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.